just hope that you are still fine, even though we still using online course or daring. I hope that you can follow the lesson ESP course well. Di video kali ini Miss mau membahas tentang materi yang sebenarnya ini materi yang menjelang terakhir, tentang function of evaluation and apply techniques of assessment in ESP. Tapi rasanya Miss perlu jelasin ini karena ini materinya agak berat ya. Nah, habis materi ini baru kita masuk lagi sesuai dengan silabus. Nah, untuk selanjutnya kembali ke tugas grup presentasi ya, mulai dari kelompok group 1, group 2, group 3, and then group 4. Okay, the first one is evaluation. According to Valin Robinson, in his book, he defined evaluation as the discovery of the value for some purposes. Jadi evaluasi itu menurut Robinson itu adalah penemuan nilai dari untuk tujuan tertentu. Misalnya pembelajaran di sekolah. Apa gunanya evaluasi? Evaluasi digunakan untuk menilai sejauh mana siswa dapat memahami pembelajaran, kemudian apa hasil yang didapatkan oleh siswa, itu dievaluasi. Kemudian another definition is proposed by Alderson and Murphy, who write that evaluation is concerned with describing what is there and placing some value on what is found. Jadi sama seperti Robinson, sebenarnya Alderson dan Murphy ini lebih menjabarkan bahwa evaluasi itu berkonsentrasi kepada penggambaran di mana dan seperti apa nilai seseorang diletakkan. Di dalam ESP sendiri dikembangkan beberapa teori dari evaluasi ini. Di dalam ESP, karena kita udah bahas tentang need analysis kan ya, jadi perlu ada analisa kebutuhan dalam pembelajaran ESP, English for Specific Purpose. Nah, jadi dalam evaluasi pembelajaran ESP itu lebih ke goals yang didapatkan oleh individu-individu di dalam course tersebut gitu. Karena dia targetnya ESP kan lebih ke skill ya, gimana siswa dapat menguasai skill yang dia inginkan begitu. Nah, evaluasinya juga ke sana, kira-kira di akhir course atau dari pembelajaran tercapai tidak gitu. Makanya guru atau ESP teacher perlu melakukan evaluasi. Itu dia evaluasi. Kemudian kita ke function of evaluation. What is the main function of evaluation? The main function of evaluation program here, we say that evaluation program can be to determine the quality of a program by formulating a judgment. Jadi dalam evaluasi itu tujuannya untuk apa? Untuk mengevaluasi sejauh mana sih kualitas yang didapat dari pembelajaran, sejauh mana kualitas siswa setelah pembelajaran. Nah, tentu ada judgment di sana kan, ada penilaian. Siapa yang menilainya? Tentu gurunya gitu. Itu fungsi evaluasi. Dengan evaluasi kita tahu sejauh mana pembelajaran yang telah dicapai, sejauh mana kemampuan siswa begitu setelah pembelajaran, berhasil atau tidak gitu, pembelajaran ini, course ini. Jadi the main function of evaluation gitu. Ini fungsi utamanya dari evaluasi. Nah, kemudian kita ke assessment. Dalam evaluasi juga kita ada istilahnya assessment. Nah, ini
Miss membagi 3 istilah ini ya, evaluation, kemudian assessment, and then test. Ini istilah-istilah dalam pembelajaran ini di sekolah atau di course. Jadi ada 3 istilah di sini, ada evaluation, assessment, and test. Evaluation tadi udah Miss jelaskan bahwa evaluasi ini bersifatnya menyeluruh dari mulai prosesnya sampai nanti didapatlah di akhir sejauh mana pembelajaran yang dicapai. Assessment itself is the systematic process of documenting and using empirical data to measure knowledge, skill, attitudes, and beliefs. Kalau assessment itu apa? Assessment itu adalah systematic proses, artinya dia prosesnya tersistematik dari mengumpulkan data untuk mengukur pengetahuan, kemampuan, sikap, dan juga kepercayaan suatu individu. Assessment di sini lebih ke banyak hal gitu dalam pembelajaran. Dia digunakan untuk mengukur pengetahuan seorang, kemudian kemampuan seorang, sikap, dan juga beliefs. Di dalam assessment itu selama pembelajaran sebenarnya guru mengadakan assessment ini gitu, melalui apa? Melalui pengamatan terhadap sejauh mana pengetahuan siswa. Dalam SP tentu lebih ke bahasanya, sejauh mana kemampuan bahasa yang telah didapatkan siswa. Misalnya SP yang khusus kelasnya ke speaking. Sejauh mana pengetahuan speaking yang didapatkan oleh siswa, kemudian sejauh mana kemampuannya, kemudian gimana sikap siswa selama belajar gitu. Itu dia assessment. Jadi dia lebih ke sistematik proses. Proses sistematik ini seperti apa? Artinya begini, di setiap pembelajaran, misalnya guru setelah memberikan materi, ada semacam kuis mungkin, atau tanya jawab, discussion. Dari sanalah guru bisa melihat atau melihat dan juga mengobservasi individu-individu mengenai kemampuan-kemampuan tadi yang nilai dalam assessment. And then we come to the test. Tes sendiri kita sering dengarnya apa tuh tes gitu. Kalau kita itu istilahnya ujian gitu ya. Ujian mid semester, ujian semester gitu. Tes ini seperti itu. According to some sources that Miss conclude here, test is an assessment intended to measure a test taker's knowledge, skill, aptitude, cycle, fitness, or classification in many other topics. Dia itu, kalau tes sendiri adalah bagian dari assessment, bagian kecilnya. Kalau assessment dia menyeluruh prosesnya, yang besarnya sekali itu evaluasi, kemudian sampai di akhir. Kalau assessment itu dia lebih ke prosesnya secara sistematik. Tes ini bagian dari assessment. Dalam assessment tuh ada namanya ulangan mungkin gitu ya, ujian atau tugas. Itu atau yang berbentuk tes. Gunanya untuk apa juga tadi? Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa, pengetahuannya, kemampuannya, kemudian sikapnya, dan lain sebagainya, sehingga dapat gambaran yang jelas atau nilai yang jelas dari siswa tersebut gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi. Sebenarnya dalam evaluasi atau evaluation, there are 2 levels of evaluation have thus been brought into prominence. Jadi dalam evaluasi itu secara ada namanya learner assessment dan juga course evaluation, levels of evaluation. Nanti kita bahas satu persatu ya. Learner assessment ini sudah Miss bahas tadi
proses penilaian yang sistematik ya. Kemudian course evaluation, ini nanti kita bahas satu persatu. And then we come to the types of assessment. Nah, jenis assessment itu apa aja? Secara garis besarnya atau secara umumnya ada dua tipe assessment. The first one is formative assessment and then summative assessment. First, we discuss about formative assessment. The goal of formative assessment is to monitor student learning, to provide ongoing feedback that can be used by instructors to improve their teaching and by students to improve their learning. Example of formative assessment include asking students to draw a concept map in class to represent their understanding of the topic, and then submit 1 or 2 sentences identifying the main point of a lecture, and then turn in a research proposal for early feedback. Nah, di dalam formative assessment, kalau formative assessment ini dia digunakan untuk mendapatkan feedback atau umpan balik yang digunakan guru untuk meningkatkan pembelajarannya, dan digunakan juga untuk siswa untuk meningkatkan kalau untuk guru dia meningkatkan pengajarannya, kalau untuk siswa dia meningkatkan pembelajarannya. Nah, contoh-contoh formative assessment ini apa? Misalnya siswa disuruh untuk membuat konsep mapping gitu ya. Setelah guru menjelaskan, kemudian siswa membuat sebuah konsep mapping yang menggambarkan pemahaman mereka tentang suatu topik gitu. Jadi kayak kesimpulan, mereka bikin kesimpulan, bikin mapping secara garis besarnya apa tadi yang udah dijelaskan oleh guru. Kalau misalnya kita anggaplah itu kelas ISFP-nya adalah kelas structure misalnya kan. Nah, pembelajaran misalnya mengenai simple present tense. Nah, jadi setelah guru menjelaskan tentang simple present tense, siswa mengambil kesimpulan. Artinya begini, dia menjelaskan tapi secara singkat saja menggunakan mapping tadi. Misalnya simple present tense itu digunakan untuk apa aja? Untuk menceritakan atau mengatakan tentang kegiatan kita sehari-hari gitu ya, habitually. Dan juga misalnya simple present tense juga bisa digunakan untuk menyatakan kenyataan atau fakta yang benar-benar terjadi begitu. Nah, nanti mereka memberi contoh, misalnya satu contoh untuk yang kalimat simple present tense dalam bentuk positif, kemudian yang negatif, kemudian yang artinya. Jadi secara singkat seperti itu. Nah, dari sanalah guru bisa melihat kalau siswa ini udah paham tentang simple present tense. Itu kalau untuk ISP yang kelas structure yang kasih contohnya, yaitu formative assessment-nya dalam bentuk seperti itu dalam pembelajaran. Nah, kemudian the second example of formative assessment is submit 1 or 2 sentences identifying the main point of lecture. Ya, seperti Miss jelaskan tadi ya. Jadi dia beri beberapa kalimat juga mengenai topik yang dibicarakan pembelajaran ini. Dan biasanya dilakukan formative assessment ini dia mungkin tidak setiap pertemuan dilakukan, bisa juga mungkin 3 kali pertemuan seperti ulangan harian seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk level yang lebih tinggi, contoh dari formative assessment ini bisa berbentuk proposal mungkin ya. Siswa atau mahasiswa disuruh membuat proposal penelitian gitu mengenai pembelajaran atau course yang and then the second type of assessment is summative assessment. Bentuk kedua dari assessment ini ada namanya summative assessment. The goal of summative assessment is to evaluate student learning at the end of an instructional unit by comparing it against some standard or benchmark. Example of summative assessment include a midterm exam, a final project, a paper, a senior recital. Nah,
Kalau formative assessment tadi dia diadakannya bisa setiap pertemuan, 2 pertemuan, atau berbentuk ulangan harian. Nah, kalau summative assessment ini dia lebih ke contohnya seperti ujian mid semester gitu ya, ujian akhir semester, kemudian makalah dan esai, bisa juga berbentuk esai yang diberikan oleh guru. Nah, tujuan dari summative assessment ini adalah untuk evaluasi. Nah, evaluasi tadi kami sudah bilang, kalau evaluasi itu dia keseluruhannya, cuman bentuk akhirnya itu adalah hasil gitu. Nah, assessment ini linknya kemana? Ke evaluasi siswa ketika pengajaran udah selesai atau satu instruksi udah selesai dengan membandingkan hasilnya satu sama lain. Juga mungkin nilai siswa dibedakan antara misalnya mid semesternya berapa, kemudian ujian akhirnya berapa gitu ya, UTS UASnya berapa gitu, by comparing it gitu against some standard or benchmark. Di summative assessment dia lebih ke long term ya, bandingkan dengan formative assessment. Formative assessment mungkin bisa sering dilakukan. Kalau summative assessment setelah beberapa pertemuan berbentuk midterm exam or final exam like that. And then next is about test. Nah, tes itu divided into 3. The first one is placement test, and then achievement test, and then proficiency test. Di sini dalam ESP atau secara umumnya juga gitu ya, tipe dari tes itu ada 3. Yang pertama ada placement test, kemudian ada achievement test, and then proficiency test. Placement test, these are used to place the learners in ESP course not suited to their needs. In ESP course most suited to their needs. The placement normally comes at the beginning of the course. Jadi kalau dalam ESP perlu sekali placement test ini. Placement test ini adalah menempatkan siswa sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan kebutuhannya, dan sesuai dengan kemampuannya gitu. Artinya sebelum kelas ESP itu dimulai, guru atau instruktur itu harus memberikan ujian dulu kepada siswa. Misalnya dia mau ngambil kelas structure. Nah, sebelum mengambil kelas structure itu diadakanlah tes placement. Nah, di dalam tes placement ini tuh siswa akan dilihat nanti kemampuannya. Kan ada siswa yang mungkin masih basic sekali grammarnya misalnya. Kemudian ada yang dia menengah gitu, udah bisa beberapa grammar. Kemudian ada yang mungkin udah high gitu ya, cuma mau menambahkan lagi kemampuannya. Nah, ketiga jenis siswa ini tidak dibagi. Kalau dalam ESP itu biasanya mereka tidak bisa dalam satu kelas, karena nanti ada yang faster learner, ada yang slower learner. Nanti ada yang pelan pembelajarannya, ada yang cepat sekali. Nah, jadi jenis ketiga kelompok ini nanti dimasukkan kelas sesuai dengan kelompok mereka. Di yang basic, dia harus masuk ke kelas yang sesama yang basic juga. Kemudian kalau untuk yang middle, dia juga masuk ke kelas yang sesama kemampuannya masih middle gitu. Kalau untuk yang high, dia juga harus dimasukkan ke dalam kelas yang teman-temannya atau siswanya juga sama kemampuannya dengan dia. Nah, jadi kalau dalam ESP ini memang lebih hati-hati pembelajarannya, karena the goal of the course itu adalah memang siswa harus bisa gitu menguasai apa yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan. Makanya ada need analysis yang udah kita bahas, analisa kebutuhan siswa. Nah, placement test ini nih
ketika guru mengadakan tes gitu, ujian sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kan nampak nilai-nilai siswa itu ya, ada yang tinggi, rendah, kemudian ada yang sedang. Nah, nanti siswa yang rendah sama rendah, yang tinggi dengan yang tinggi, yang sedang dengan yang sedang. Nah, mereka nanti akan belajar bersama dengan fellow friends gitu, yang sama kemampuan dengan dia. Jadi ini juga untuk mempermudah guru ISP memberikan pembelajaran atau metode yang seperti apa nanti dalam kelas tersebut gitu. Kalau misalnya yang basic, nah mungkin mereka harus diperbanyak mengerjakan soal-soal atau kuis tentang grammar gitu ya, supaya grammar mereka lebih bagus. Nah, untuk yang middle nanti seperti apa lagi metodenya, itu gunanya mereka tidak campur, itu gunanya placement test di dalam ISP. Kemudian placement test ini juga digunakan di sekolah ya biasanya. Kalau misalnya yang di beberapa sekolah juga kalau mau masuk jurusan IPA atau IPS mereka dites dulu ya. Kalau mereka mau masuk IPA biasanya berdasarkan nilai rapor atau juga berdasarkan nanti tes apakah mereka layak atau tidak masuk ke jurusan tersebut gitu. Tapi tidak semua sekolah juga, tapi ada yang mengadakan placement test ini gitu. Tujuannya untuk itu ya, supaya mereka berada di kelas yang sama. Kemudian bentuk kedua dari tes in ISP is achievement test. This test how well the learners are keeping up with the syllabus and can be administered anytime through the course. Nah, achievement test ini tes pencapaian gitu ya, tes achievement test. Ini biasanya di akhir semester ini penentuan ranking gitu ya. Achievement test ini lebih ke tes prestasi, achievement yang didapatkan siswa. Dalam ISP juga seperti itu. Di akhir dari course nanti ada siapa nih siswa yang nilainya tertinggi gitu. Siapa yang siswa memang kemampuannya bagus. Dalam kelas speaking kan ada juga measurement atau indikator untuk pengukuran nilai speaking siswa. Misalnya course-nya yang diambil nanti speaking. Nah, di akhir achievement test ini akan melihat siapa seberapa nilai siswa yang didapatkan setelah course, seberapa kemampuannya gitu. Nanti mereka akan dirankingkan yang 1, 2, 3, 4. Nah, gitu itu namanya achievement test. Kita juga di sekolah pakai achievement test ya, untuk menentukan ranking 1, 2 dan sekian gitu. Biasanya ini di akhir semester atau di ujian kenaikan kelas itu dia diadakan achievement test. Kemudian yang the last types of test in ISP is proficiency test. Proficiency test, this assess whether or not the students can cope with the demands of a particular situation. For example, study at university or reading technical manual. Nah, proficiency test ini tingkatnya lebih tinggi nih. Kalau kita pernah mendengar tapi ujian proficiency dalam bahasa Inggris ya, TOEFL, TOEFL gitu, IELTS gitu ya, ada TOEIC itu. TOEFL itu test of English as foreign language, kemudian ada TOEIC test of English proficiency, ada IELTS ya, International English Language Test System. Kemudian ada TOEIC ya, Test of English as International Communication. Nah, itu merupakan tes proficiency dalam bahasa Inggris untuk melihat sejauh mana kemampuan seorang dalam bahasa Inggris. Biasanya Miss kemarin waktu ngambil S2 itu dites dulu ya, tes proficiency ini namanya, ada tes TOEFL. Nanti perguruan tinggi itu biasanya setiap perguruan tinggi atau universitas itu dia menentukan nanti standar TOEFL-nya berapa nanti yang mereka butuhkan. Nah, di beberapa perguruan tinggi juga sekarang harus juga tes TOEFL itu
untuk wisuda misalnya. Kalau di kampus kita belum ada persyaratan itu ya, di kampus lain seperti itu. Miss pengalaman waktu mau ngambil S2, kemudian juga mau wisuda S2 itu ada berkali-kali lah mungkin tes TOEFL ya, untuk melihat tes kemampuan bahasa Inggris. Dan alhamdulillah skor Miss bagus dan bisa lulus gitu. Nah, kita nanti mungkin perlu juga ini ya tahu tentang TOEFL ini, walaupun belum ada mata kuliah TOEFL khusus di kampus kita. Rasa Miss kita perlu juga belajar ini nanti ya, ada bisa ngambil di tempat kursus juga tuh, kursus TOEFL, karena di sanalah orang melihat kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, proficiency test ini dia. Proficiency test ini tingkatnya lebih tinggi gitu. Soal-soal TOEFL itu dia seperti mungkin lebih tinggi pula dari soal UN ya. Kalau pernah mengerjakan UN bahasa Inggris ya, kalian pernah mengerjakan UN bahasa Inggris SMA, nah dia lebih tinggi lagi daripada itu. Yang membuatnya dari Amerika itu. Dan nanti di dalam TOEFL itu sendiri, Test of English as Foreign Language, karena kita di Indonesia masih foreign language ya, jadi kita TOEFL namanya. Itu ada yang diuji itu ada 3. Yang pertama itu ada listening, kemudian ada structure, dan juga yang terakhir itu reading gitu. Ada 3 jenis yang diuji, soalnya 140 dan bentuknya pilihan ganda gitu. Jadi listening soalnya 50, kemudian structure atau written expression itu soalnya 40, kemudian reading soalnya juga 50 gitu. Kalau IELTS Miss belum pernah coba tesnya ya, cuman pernah melihat soalnya. Nah, jadi skor tertinggi untuk TOEFL itu 667 gitu ya, itu skor tertinggi. Kalau di UNP kemarin itu waktu Miss masuk S2 itu mereka minta skornya 425, dan alhamdulillah Miss lewat ya dari skor itu. Nah, itu dia proficiency test. Proficiency test itu untuk melihat sejauh mana siswa paham tentang contohnya bahasa Inggris gitu ya. Kalau misalnya di tes yang lain itu ada namanya TKDA atau TPA gitu ya, tes potensi akademik. Itu juga untuk masuk ke untuk menyambung kuliah biasanya menggunakan tes TPA itu, proficiency test. Levelnya lebih tinggi nih. Kita belum sampai di proficiency test ini. Kalau di ISP ya berapa mengadakan proficiency test, misalnya yang khusus mengambil siswa yang mengambil kelas TOEFL, mereka harus nanti terakhir diuji dengan proficiency test ini gitu. Itu dia tipe-tipe dari tes ini. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke Miss ya setelah menonton video ini. Nah, kemudian kita ke karakteristik all learner assessment. Ini bisa dibaca di sini ya. Miss ini nggak perlu penjelasan, cuman Miss masukkan saja di sini bahwa ada di dalam assessment di dalam ISP sendiri itu ada yang pertama itu ada menilai atau menilai performa siswa gitu ya, menggunakan strategi-strategi tertentu. Kemudian juga dalam pelajaran ISP itu ada namanya communicative task. Communicative task ini kemarin kita udah bahas tentang communicative syllabus ya, adanya komunikasi yang baik antara guru dan siswa dalam pembelajaran gitu. Dari situ juga kita melihat bisa menilai siswa. Kemarin kelompoknya Ilma ya yang bahas tentang komunikatif silabus, jadi rasa Miss nggak perlu jelaskan lagi. Kemudian yang ketiga itu ada
um, evaluation which learners and teachers, ini maksudnya seperti ini ya, guru dan siswa bisa bersama-sama mengevaluasi gitu. Siswa juga bisa mengevaluasi guru, memberikan feedback. Artinya kalau Miss waktu Miss ngajar TOEFL di learning season itu, di akhir course Miss minta saran dari mereka. Artinya mereka nuliskan di dalam kertas kira-kira apa sih yang kurang dari pengajaran yang Miss berikan gitu. Apa kesan-pesan mereka ketika belajar. Nah, itu juga bisa jadi evaluasi untuk Miss sendiri, untuk menentukan gimana pembelajaran kedepannya gitu. Jadi kita saling mengevaluasi ya, jangan hanya guru yang mengevaluasi siswa, tapi siswa juga bisa mengevaluasi guru gitu, memberikan semacam feedback atau umpan balik tentang pembelajaran atau kelas yang diambil gitu. Nah, kemudian juga evaluation is reflection. Iya, evaluasi itu refleksi ya. Reflection artinya kita bisa berkaca dari evaluasi. Nah, ketika evaluasi kita mendapat hasilnya yang bagus, oh berarti ya nih pembelajaran seperti ini bagus gitu. Tapi ada kalau misalnya evaluasi hasilnya bagus, berarti pembelajarannya bagus gitu. Tapi kalau misalnya ada evaluasi yang kurang, kita juga bisa berbenah gitu, baik for student and also for teacher gitu. Kalau misalnya siswa belum bisa juga dapat gitu dalam 16 kali pertemuan, mereka yang mengambil kelas speaking belum juga bisa speaking. Nah, kira-kira kenapa? Nah, kita perlu evaluasi itu. Nah, apakah nanti perlu ditingkatkan lagi metodenya, strateginya, pembelajarannya seperti apa nanti, atau memang siswanya yang mungkin memang slower learner, jadi mereka butuh kelas lagi atau seperti apa gitu. Jadi evaluasi itu digunakan untuk itu. Iya, assessment. Dia bilang evaluation and assessment test itu dia dalam naungan yang sama, kemudian evaluasi itu di atasnya. Dalam assessment ya evaluasi gitu. Kemudian tes juga evaluasi gitu, dan evaluasi mencakup dari assessment dan juga dari tes gitu. Hasil akhirnya dia berbentuk evaluasi. Evaluasi itu artinya kegiatan penilaian yang menyeluruh, kemudian kita dapat hasilnya seperti apa yang bisa kita jadikan reflection untuk diperbaiki ke depannya, ditingkatkan lagi seperti itu. Nah, kemudian iya, Miss tadi membahas course evaluation ya. Nah, di akhir ketika udah kita adakan semua assessment kemudian tes, ada namanya course evaluation SP. Jadi yang dievaluasi itu apa? Pembelajarannya dievaluasi secara menyeluruh. Nah, di sini according to Alderson and Waters, there are 4 aspects of ESP based on them. The first one is what should be evaluated. B, how can SP course be evaluated? And then who should be involved in the evaluation? And when and how often should evaluation take place? Jadi ini 4 pertanyaan yang perlu ya kita bahas satu persatu. Kita jawab pertanyaan pertama ya. What should be evaluated? Apa yang harus dievaluasi dalam ESP? Everything that is significant must be evaluated. Semuanya yang dalam pelajaran itu harus dievaluasi ya. Pembelajarannya, materinya, siswanya gitu. Tapi di sini according to Hutchinson ada 2 hal yang harus dipertimbangkan begitu oleh guru dalam evaluasi. Yang pertama itu adalah kemampuan guru untuk memperoleh informasi dari siswa, maksudnya seperti dari pembelajaran juga. Kemudian juga kemampuan guru untuk menggunakan informasi dalam evaluasi. Nah, kemudian yang kedua,
How can SP course be evaluated? Bagaimana pembelajaran SP itu dievaluasi? Nah, according to some sources, the suitable techniques are used based on the teaching situation based. Jadi menurut beberapa sumber yang bisa didapatkan dari buku dan juga dari internet itu, bagaimana mengevaluasi pembelajaran ISP itu menggunakan ya guru itu adalah yang paling bertanggung jawab gitu dalam pembelajaran. Bagaimana cara meng-SP course-nya? Yang paling tahu ya guru yang mengajar ISP, guru yang mengajar kelas tersebut gitu. Bagaimana cara mengevaluasinya ya tergantung guru tersebut. Gimana cara terbaiknya? Tadi kan udah jelaskan ya, mungkin menggunakan asesmen, menggunakan tes, juga bisa bentuk kuis mungkin, berbentuk discussion, konsep mapping dan lain sebagainya. And then the third questions, who should be involved in the evaluation? Siapa saja ini yang terlibat dalam evaluasi? Kalau dalam ISP tentu saja teaching institution ya. Kalau misalnya dia ISP di kampus, tentu saja kampus tersebut yang juga dilibatkan dalam evaluasi, karena nanti laporan ini diberikan guru, dosen atau instruktur nanti kepada ketua begitu ya, seperti apa pembelajaran yang didapatkan selama ini. Miss juga seperti itu, Miss selalu memberikan ketika mengajar kalian di akhir semester, Miss memberikan laporan kepada ketua prodi seperti itu. Jadi institusi terlibat juga di dalam evaluation. Kemudian tentu saja guru gitu ya, ISP teachers, ISP lecturers, ISP instructor. Jadi guru yang terlibat dan juga the learners ini the main person ya. Jadi siswanya yang terlibat juga. Kemudian ada the course sponsor. The course sponsor ini kalau di kampus mungkin kita tidak ada sponsor ya dalam pelaksanaan pembelajaran. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat kursus bimbingan belajar, ini biasanya mereka memiliki sponsor atau kerjasama dengan badan lain, perusahaan lain yang nanti menjadi sponsor dalam pembelajaran, misalnya sponsor dalam materi, buku, lain sebagainya. Itu yang terlibat dalam evaluasi atau evaluation. And then the fourth question, when and how often should evaluation take a place? Gitu. Jadi kita udah bahas juga ini tadi ya, kapan dan seberapa sering evaluasi diadakan gitu. According to Hutchinson and Water, the most appropriate time to evaluate the course are in the first week of the course, at regular intervals throughout the course, at the end of course in each meeting, because expected to know how well the course achieve the goal. Jadi ini rangkuman dari Hutchinson dan Waters, katanya kapan kita mengadakan evaluasi? Ya tadi kalau asesmen kan bisa diadakan minggu pertama atau sebelum diadakan kita bisa mengadakan tes, tadi placement test seperti itu ya. Kemudian juga bisa berbentuk ulangan harian, mungkin di 3 kali pertemuan diadakan ulangan harian, kuis, segala macamnya. Kemudian di akhir dari course yang berbentuk achievement test gitu ya, achievement test dan juga summative assessment tadi ya gitu ya, untuk ujian semester, ujian akhir semester itu ketika itu evaluasi diadakan. Kemudian dalam setiap pertemuan pun juga bisa diadakan evaluasi, misalnya dengan memberikan
melihat kemampuan siswa melalui konsep mapping tadi ya. Mereka diajak untuk membuat kesimpulan dari setiap pertemuan atau pembelajaran, setiap pertemuan pembelajaran. Oke, udah terjawab ya keempat pertanyaan dalam course evaluation in ESP. Jadi iya, ini evaluation is really important in ESP. Jadi evaluasi ini penting sekali dalam ESP. Tidak ESP saja, semua pelajaran juga perlu evaluasi untuk peningkatan pembelajaran itu sendiri, supaya guru juga bisa memperbaiki diri, kemudian institusi juga bisa memperbaiki, dan juga siswanya bisa memperbaiki diri, bisa belajar lebih baik dan dapat kemampuan yang lebih baik. Nah, ini kalau kita lihat di silabus ini coba buka silabus dulu ya. Kalau dilihat di silabus ini, iya, seharusnya ini di pertemuan ke-12 ya, function of evaluation and apply technique of assessment ESP. Tapi Miss jelaskan sekarang saja. Nah, nanti minggu depan mulai grup 1 ya yang tampil, persiapkan video, kemudian makalah dan juga PPT. Itu temanya adalah ESP materials ini ya. Materi seperti apa yang digunakan di dalam ESP gitu, beri satu contoh mungkin. Kemudian practical evaluation ini ya, translating goal. Nah, itu berlanjut ke group 2, group 3 dan group 4. Nanti Miss bagikan di grup WhatsApp saja ya. If you have any question, you can ask me. On WhatsApp group, and I hope that you understand all of materials that I have been delivered here. And I think that's all for me. Have a nice learning everyone. So long, no see you. I think all of us hope that this pandemic of corona is over soon, so we can meet directly at the college. Udah lama sekali ya kita nggak ketemu ini selama corona, belajar secara online, makanya Miss menyarankan untuk kita bikin video supaya kita bisa juga meet gitu ya, meet and greet. Walaupun dia cuma satu arah saja, setidaknya Miss juga bisa melihat kalian, kemudian juga ini bisa berkomunikasi juga gitu kan dengan kalian, dan juga melihat pemahaman kalian sejauh mana nanti melalui presentasi grup. Okay, thank you so much everyone for your attention. And Miss close with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.